Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan kali ini kita akan masuk ke metodologi penilaian risiko. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai manajemen risiko pada SLDC. Dan pada slide tersebut kita ada membahas mengenai metodologi penilaian risiko. Kita akan kupas mengenai metodologi penilaian risiko di pertemuan ini. Sebentar. Dan ini adalah metode penilaian risiko di mana terdapat beberapa tahapan di gambar ini. Dan ini adalah yang kita bahas kemarin, di mana ada beberapa item, sekitar 8 atau 9 kalau tidak salah. Jadi digambarkan seperti ini, yaitu ada input, ada analisa, lalu ada output. Kita bisa melihat ada 9 langkah yang sudah kita bahas sedikit kemarin. Langkah pertama, karakteristik sistem. Kedua, identifikasi ancaman. Ketiga, identifikasi kelemahan. Sampai langkah 9, yaitu dokumentasi hasil kegiatan. Terlihat sekali di gambar ini ada inputan di setiap langkah, lalu dianalisa, kemudian ada outputan yang bisa kita lihat di sini. Kita lanjut. Yang pertama, kita akan membahas yaitu menentukan karakteristik sistem yang sebelumnya kita bahas tadi gambar yang ini ya, Adik-adik ya. Jadi kita bahas di langkah 1 karakteristik sistem. Nah, di sini kita bisa lihat inputannya berupa hardware, software, sistem interface, data informasi, kemudian manusianya dan misi sistem. Jadi di sini sistem sudah bisa diidentifikasi saat kita melakukan pengembangan sistem yang meliputi hardware, software, data informasi, sistem interface, dan manusianya sendiri, serta misi sistem. Di sini juga kita sudah bisa menentukan klasifikasi dan karakteristik sistem, bagaimana bentuk keamanannya, siapa penggunanya, siapa yang akan mengawasi sistem, dan juga termasuk menentukan topologi jaringan. Dan ini sangat penting untuk diterapkan agar nanti pengembangan sistem lebih mudah. Nah, inilah yang disebut analisa untuk langkah 1 karakteristik sistem, di mana nanti akan menghasilkan lingkup sistemnya seperti apa, kemudian fungsi sistemnya, sistem data yang bersifat kritis bagaimana. Nah, untuk menentukan karakteristik sistem, adik-adik, itu ada 4 langkah. Yang pertama, langkah pertama kita membuat kuesioner terlebih dahulu. Jadi, kuesioner ini disusun oleh setiap manajemen. Tujuannya untuk nanti mengumpulkan data dan informasi agar kita mudah memperoleh risiko apa yang nanti akan dihadapi oleh sistem itu sendiri. Tahap yang kedua, setelah kita melakukan kuesioner, kita langsung melanjutkan interview. Dan ini biasanya interview ini kita menginterview ke orang IT-nya ya, atau personel, bisa juga orang-orang yang terlibat langsung ke sistem informasi. Yang ketiga, ini adalah review hasil kuesioner dan interview tadi. Jadi kita sudah bisa melihat dari daftar kuesioner, lalu dokumen tadi kita jadikan, review tadi kita jadikan dokumen untuk memberi gambaran yang bagus dan untuk
juga kita mudah mengkontrol di setiap perancangan yang akan nanti kita buat dalam sistem kita itu. Yang keempat, setelah kita mereview hasil dari langkah 1, langkah 2, dan dokumen tadi yang ketiga, kita bisa juga lanjut ke menggunakan tools aplikasi yang tujuannya juga untuk mengumpulkan tentang sistem informasi yang digunakan, seperti penggunaan network monitor maupun tools yang lain yang bisa untuk menunjang dalam perancangan tersebut. Nah, nanti hasil outputnya itu sendiri, jadi akan terlihat karakteristik sistem yang kita buat, sistem IT-nya, lalu gambaran tentang lingkungan sistem juga jelas, serta batasan sistem yang dikembangkan. Kita lanjut ke tahap yang kedua. Setelah kita melakukan tahap pertama tadi, mengenal karakteristik sistem, kita lanjut untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman apa saja yang terjadi. Jadi, ancaman itu adalah kejadian yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang jelas dapat mengganggu cara kerja sistem informasi atau keseimbangan sistem informasi. Timbulnya ancaman-ancaman ini bisa dari tiga sumber utama, yaitu yang pertama adalah ancaman alam. Biasanya kalau kita melihat mengenai ancaman alam, kita bisa terus berhubungan dengan BMKG mengenai ancaman alam apa saja yang terjadi di lingkungan nanti. Yang kedua ada ancaman manusia. Untuk ancaman manusia ini, ancaman yang berasal dari manusia itu sendiri dipengaruhi lagi kembali oleh karakteristik dari manusia itu sendiri atau alasan manusia itu sendiri dalam melakukan gangguan terhadap sistem informasi. Nanti akan kita tampilkan tabelnya seperti apa ancaman manusia. Ancaman lingkungan ini, lingkungan sekitar sistem, bisa berupa budaya ataupun manusianya itu sendiri. Pada gambar ini yang kita lihat, inputannya nanti sejarah penyerangan sistem, apakah ada sebelumnya sistem ini diserang oleh beberapa gangguan atau ancaman, lalu data dari sumber intelijen, dan kemudian media massa. Jadi kita juga bisa mencari ancaman-ancaman dari media massa atau data dari sumber-sumber terpercaya. Nanti kita akan mendapatkan outputan berupa pernyataan ancaman dari pihak berwenang. Nah, ini adalah identifikasi yang didapat dari ancaman manusia. Kita bisa lihat ada sumber ancaman, alasan, kemudian aksi yang timbul. Contohnya seperti yang lagi rame, ya, teroris. Dia berupa surat kaleng, perusakan, peledakan atau balas dendam, aksi yang dia timbulkan, bom, teror, perang informasi, penyerangan sistem, penembusan atas sistem, tampering sistem. Nah, ini adalah langkah kedua, suatu tabel yang menggambarkan identifikasi ancaman dari manusia. Yang ketiga, setelah kita mengetahui tentang ancaman-ancaman tadi, kita akan mengidentifikasi kelemahan dari sistem kita. Di mana inputnya
kita akan melaporkan kelemahan yang diprioritaskan, kemudian nanti akan ditambah oleh komentator auditor yang akan mengaudit sistem kita. Lalu kita juga akan memberitahukan mengenai kebutuhan keamanan sistem kita dan hasil tes atas keamanan sistem. Nah, inilah data-data yang diperlukan saat kita melakukan identifikasi kelemahan. Selanjutnya, dilakukan analisa penilaian risiko dan hasil outputnya nanti akan terlihat laporan daftar potensi kelemahan dari sistem. Nah, di sini jadi cacat atau kelemahan dari suatu sistem adalah suatu kesalahan yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada, sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh sumber ancaman yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Jadi, identifikasi kelemahan ini atau cacat atau kelemahan bukanlah hal yang kita ketahui di awal, tapi tanpa kita sadari, kelemahan itu ada pada saat kita sedang melakukan pengembangan sistem. Selanjutnya, ini adalah metode tes, ya. Jadi sistem itu yang kita akan nilai identifikasi kelemahannya, kita memerlukan seseorang IT yang paham atau bertugas untuk melakukan sistem tes yang dapat mengetahui kelemahan dari sistem tersebut. Nah, jadi itu tergantung pada kembali lagi sumber daya atau kondisi IT-nya. Adapun metode tes yang dapat diterapkan dapat berbentuk penggunaan tools yang bisa men-scan kelemahan sistem secara otomatis. Yang kedua, melakukan evaluasi dan security test atau melakukan penetrasi test. Nah, itu caranya ada sendiri ya, Adik-adik ya. Jadi tidak dibahas di sini. Nanti Adik-adik bisa cari lagi di jurnal, di buku, bagaimana sih kita caranya metode tes itu yang 3 poin tadi. Karena banyak sekali yang dibahas di sini. Selanjutnya, setelah kita melakukan identifikasi kelemahan, kita langsung melakukan langkah berikutnya, yaitu analisa pengawasan. Di sini, input yang sudah kita perlukan, yang harus kita perlukan, maksud saya, kontrol yang sudah tersedia dan kontrol yang akan direncanakan, lalu akan dianalisis pengawasannya, dan hasil outputnya nanti daftar kontrol yang digunakan dan direncanakan. Jadi, tujuan yang diharapkan langkah ini adalah kita bisa menganalisa penerapan kontrol yang diimplementasikan atau yang kita rencanakan. Ini penting Adik-adik, agar klien kita atau suatu organisasi bisa mengurangi ya ancaman yang timbul atau potensi kelemahan dari sistem tersebut. Paling tidak kita mengurangi ya, karena tidak ada sistem yang sempurna, kuat, tidak ada kurangnya, tapi paling tidak yang kita bisa lakukan adalah mengurangi risiko tersebut. Nah, adapun metode pengawasannya Adik-adik, jadi ada yang bersifat teknis ya. Jadi kalau teknis ini lebih ke perlindungan terhadap
organisasi itu melakukan perlindungan terhadap softwarenya, perangkat ya, perangkat keras atau perangkat lunak, dan juga akses kontrol. Sedangkan untuk teknis non teknis ini ditekankan kepada manajemen dan operasional penggunaan sistem IT seperti penerapan polis keamanan, prosedur maupun manajemen personal yang ada. Bisa kita simpulkan untuk teknis itu lebih ke perangkat, sedangkan non teknis lebih ke manajemen. Nah, setelah itu di analisa pengawasan juga ada 2 kategori pendekatan pengawasan. Yang pertama di sini adalah pendekatan preventif ya. Jadi kalau pendekatan preventif itu adalah upaya mencegah pelanggaran atas polis keamanan, seperti contohnya pengaksesan atas sistem IT, misalkan dengan cara mengenkripsi informasi atau menerapkan autentifikasi atas informasi tersebut. Ini adalah pendekatan preventif. Jadi mencegah pelanggaran atas polis keamanan. Yang kedua, pendekatan detektif. Pendekatan detektif ini adalah upaya cara untuk memperingati pengguna jika ada terjadi pelanggaran atau percobaan atas polis keamanan yang ada. Jadi metode ini misalnya terhadap Microsoft Windows dengan menggunakan teknik audit trails atau metode penyusupan. Jadi 2 pendekatan ini kita bisa melihat perbedaan. Kalau untuk preventif itu mencegah upaya pelanggaran pada saat polis keamanan tadi, seperti pada saat mengakses dengan cara melakukan enkripsi informasi. Kalau pendekatan detektif itu untuk memperingati si pengguna sistem atas terjadinya atau percobaan pembobolan atas polis keamanan yang ada. Bisa dibedakan ya. Jadi keduanya sangat berbeda. Nah, ini teknis analisa pengawasan. Jadi yang pertama, teknisnya ini adalah menggunakan teknis checklist pengguna yang mengakses sistem IT, atau juga pengguna juga bisa dapat memvalidasi keamanan, dan ini sangat penting untuk mengupdate terus atas checklist pengguna sistem dalam mengontrol pemakai. Nanti hasil yang diharapkan akan muncul di sini terlihat ya di bacaan ini, tersedianya daftar kontrol yang digunakan dan yang sedang direncanakan oleh IT untuk memitigasi kemungkinan adanya kelemahan atas sistem dan memperkecil dampak yang mungkin timbul atas penerapan polis keamanan. Nah, selanjutnya kita lanjut penerapannya ya. Sebentar. Ini adalah menerapkan beberapa kemungkinan ya. Jadi di slide ini bukan 4 analisa pengawasan, kita lanjut ke langkah kelima, yaitu menerapkan beberapa kemungkinan, bukan 4 titik analisa kepengawasan, tapi kita langsung ke langkah 5, menerapkan beberapa kemungkinan. Nah, pada tahapan langkah 5, menerapkan beberapa kemungkinan judulnya, bukan analisa pengawasan. Pada langkah ini kita akan membuat skalabilitas yang mungkin timbul dari kelemahan sistem yang sudah kita definisikan. Terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan ketika kita sudah mulai membuat skalabilitas. Yang pertama
apa sih motif dan kapabilitas dari sumber ancamannya. Yang kedua, apa saja kelemahan bawaan dari sistem yang kita kembangkan atau yang sebelumnya juga bisa. Lalu eksistensi dan efektivitas kontrol yang sudah kita terapkan di langkah sebelumnya, yaitu di analisa pengawasan. Nah, ini harusnya 5.1 tadi ya pembahasan kita ya. Jadi di dalam menentukan beberapa kemungkinan, kita akan membuat level skalabilitas, di mana level skalabilitas menurut Roger Espressman ini dapat didefinisikan 4 kategori. Ya, ini tadi input. Nah, ini tadi harusnya muncul di awal ya. Nah, ini saya ulang dulu untuk slide ini. Jadi ini adalah menentukan beberapa kemungkinan. Yang ini juga menentukan beberapa kemungkinan ya. Jadi terbalik ini. Nah, ini adalah inputan. Inputannya untuk kita menentukan beberapa kemungkinan setelah kita tadi mendapat tahapan sebelumnya, yaitu mendapatkan alasan sumber ancaman yang kita lakukan pada tahap sebelumnya. Lalu kita tahu kapasitas ancaman, kita tahu cacat bawaannya dari sistem. Cacat bawaan dari sistem ini kita dapat dari tahap mengetahui kelemahan sistem tadi. Yang keempat adalah kontrol yang tersedia. Ini yang kita dapat dari langkah analisa pengawasan tadi ya adik-adik ya. Jadi input ini kita dapat dari langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bukan langsung masuk saja, tidak ada tahapannya. Langsung kita di sini lihat dilakukan proses menentukan kemungkinan ancamannya, dan nanti yang dihasilkan adalah skala kemungkinan ancaman yang terjadi pada sistem tersebut. Nah, ini adalah tadi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa level skalabilitas itu ada 4 menurut Pak Roger Espressman. Dan kita definisikan satu-satu di sini. Tingkat ancaman yang pertama ya, catastrophic. Jadi kalau pada tahap ini tingkat ancaman dapat dikategorikan sangat merusak. Jadi sumber ancamannya, motifnya besar saat melakukan kegiatan, dan dampak yang ditimbulkan dari tingkat ini membuat sistem tidak berfungsi sama sekali. Jadi ini adalah ancaman yang paling tinggi. Lalu yang kedua, critical. Kalau level ini juga dikategorikan tapi cukup ya. Kalau yang pertama tadi sangat merusak, tapi ini cukup membuat merusak sistem IT. Akan tetapi penggunaan kontrol yang diterapkan pada sistem ini telah dapat menahan kerusakan, sehingga tidak menyebabkan kerusakan yang besar pada sistem. Yang ketiga, tingkatan bawah, marginal. Kalau pada level ini, kontrol keamanan sudah mampu deteksi sumber ancaman yang menyerang IT. Walau tingkat kerusakan pada sistem masih ada, ya, tapi masih diperbaiki dan dapat dikembalikan kepada kondisi semula. Yang paling bawah ancamannya, yang paling ringan, negligible, ya. Pada level ini, sumber ancaman tidak lagi mempengaruhi sistem, di mana kontrol atas sistem itu sangat mampu mengantisipasi adanya kemungkinan ancaman yang dapat mengganggu sistem. Jadi ini adalah tahapan tingkat ancaman, maksud saya tingkat ancaman pada tahapan menentukan beberapa kemungkinan ancaman. Selanjutnya, langkah ke-6, setelah kita sudah mengetahui ancaman, kita lanjut ke langkah 6, analisa dampak dari ancaman tadi. Jadi, analisa dampak ini untuk kita ketahui besaran dari risiko yang memberi dampak terhadap sistem kita secara keseluruhan. Jadi penilaian atas dampak ini ya berbeda-beda. Tapi sebelumnya kita lihat apa saja yang perlu kita lakukan inputannya.
Yang pertama, tujuan dari analisa dampak itu apa dulu, kita bisa ketahui. Lalu penilaian aset yang bersifat kritis, ya. Lalu yang mana data sifat kritis dan yang mana data bersifat sensitif. Kemudian kita analisa dampaknya, nanti keluarlah skala dampak. Lalu jadinya penilaian atas dampak yang terjadi pada sistem ini berbeda-beda, di mana nilai dan dampak sangat tergantung kepada yang pertama, tujuan sistem IT-nya saat dikembangkan itu apa. Jadi kalian sudah bisa kan mendefinisikan sistem pada langkah yang awal. Lalu yang kedua, kondisi sistem itu seperti apa, dan data yang bersifat kritis, apakah data itu kita anggap penting atau tidak. Jadi harus kalian ketahui juga untuk mendapatkan skala dampak tadi. Yang ketiga, sistem dan data itu bersifat sensitif atau tidak. Nah, ini juga perlu. Seberapa sensitif sih sistem dan datanya? Ini akan dicantumkan dalam bentuk skala dampak tadi. Nah, adapun dampak kerugian yang mungkin timbul dari suatu resiko terdiri dari 3 kemungkinan dan dapat berkonsekuensi atas kombinasi dari 3 hal tersebut. Nah, ini mengarah kepada yang pertama, ya, dampak atas kenyamanan. Nah, ini dampak ini bisa berakibat kepada sistem dan kerahasiaan data, di mana sumber daya informasi itu akan terbuka dan bahaya, ya, membahayakan keamanan data. Ini bisa menghasilkan kerugian, lalu menurunnya kepercayaan atas sumber daya informasi, dan ini adalah dampak atas kenyamanan. Jadi kalau dampak atas kenyamanan ini adalah berakibat kepada sistem dan kerahasiaan data itu jadi mudah sangat didapat, dan ini bahaya sendiri. Bahaya ya. Kalaupun data dan informasi mudah didapat, orang menjadi merasa tidak percaya kepada sistem yang kita buat. Lalu dampak atas integritas. Ya, ini adalah dampak integritas adalah termodifikasi suatu informasi. Jadi dampak kualitatifnya dari kerugian ini adalah menurunnya tingkat produktivitas kerja. Lalu dampak kuantitatif, kebutuhan dana waktu merecovery bisa berubah juga. Kalau dampak atas ketersediaan, nah ini adalah kerugian yang menimbulkan cukup signifikan ya terhadap misi organisasi karena terganggunya fungsionalitas sistem dan berkurangnya efektivitas operasional. Nah, ini kalian harus bisa membedakan dampak yang atas kenyamanan tadi adalah informasi, sistem kerahasiaan data itu terbuka dan itu membahayakan keamanan data. Kalau integritas yaitu dampak saat kita modifikasi suatu informasi. Yang ketiga, ini lebih signifikan karena dia menimbulkan dampak terhadap misi organisasi karena terganggunya fungsionalis sistem di dalam sistem tersebut, di dalam organisasi tersebut. Jadi sudah bisa ya dibedakan dampak ketiga ini, baik kenyamanan apa, dampak integritas apa, dan dampak ketersediaan apa. Kalau kenyamanan dia lebih agak keterbukaan rahasia sumber daya informasi. Kalau dampak atas integritas itu dampak yang disebabkan karena ada modifikasi suatu informasi. Kalau dampak atas ketersediaan ini berdampak terhadap misi organisasi karena terganggunya fungsionalitas sistem. Selanjutnya, nah ini adalah tahapan ketujuh ya, atau langkah ketujuh, tahap penentuan resiko. Nah, ini inputannya kemungkinan nanti kita ketahui adalah kemungkinan ancaman yang muncul. Lalu
kita bisa sudah mengetahui besaran dampak risikonya dan kontrol yang cukup memadai dari yang telah diimplementasikan atau direncanakan. Analisisnya yaitu penentuan risiko, nanti outputnya yaitu risiko dan tingkat risikonya. Jadi dalam tahap ini, adik-adik kita akan membuat matriks yang terukur, dapat berupa 4x4 dan 5x5, tergantung dari bentuk ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Nah, ini adalah salah satunya contoh tahapan penentuan risikonya yang kita ambil di sini. Tingkat ancaman tadi yang kita dapat dari langkah sebelumnya, yaitu catastrophic, kemudian critical, ya. Kita dapatkan untuk tingkatan yang paling tinggi, catastrophic ini kita kasih 1,0, critical 0,7, marginal 0,4. Lalu tingkat ancaman untuk catastrophical ini sangat tinggi, kita kasih poin 100, tinggi 70, sedang 40, rendah 10. Nah, kita hitung seperti tabel berikutnya, Dedek bisa terlihat. Ya, bisa dilihat bahwa probabilitas dari setiap ancaman dan dampak yang ditimbulkan dibuat dalam satu skala. Tadi ya, ada skala 1,0, ada 0,7, ada 0,4, dan 0,1. Lalu kita masukkan ke dalam 4 skala, 4 dampak yang kita skalakan. Kalau sangat tinggi itu kita nilai 100, tinggi itu nilai 70, sedang itu 40, rendah 10. Maka kita jadikan seperti ini matriksnya. Selanjutnya, langkah 8, ini adalah membuat rekomendasi dari hasil metrik yang sebelumnya. Jadi sudah dapat di mana rekomendasi harus meliputi 5 hal. Rekomendasi tingkat efektivitas sistem secara keseluruhan, lalu rekomendasi yang berhubungan dengan undang-undang berlaku, rekomendasi atas kebijakan organisasinya, lalu keempat, rekomendasi terhadap dampak operasi yang akan timbul maksud saya. Yang kelima, rekomendasi atas tingkat keamanan dan kepercayaan. Nah, yang terakhir, ini adalah langkah yang terakhir, dokumentasi hasil pekerjaan. Jadi langkah ini adalah pembuatan laporan hasil investigasi atas risiko bidang sistem informasi. Jadi ini laporan manajemen yang digunakan untuk melakukan proses mitigasi atas risiko di kemudian hari. Baik, itu penjelasannya adik-adik dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kalimat atau pemberian materi yang masih kurang. Semoga teman-teman masih bisa belajar dan mengembangkan apa yang saya bahas kembali, yang saya bahas hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.